Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jalan-jalan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau salatan putra ila yaumil qiyamah. Yang menghormati dan memuliakan para pencinta Majian Majlis Taklim Langgar Nurul Jamaah yang insyaallah senantiasa dalam turun rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji ulang mengenai daripada masalah kajian fikih mengenai daripada syarat-syarat kabul atau diterimanya salatnya seseorang. Kalau di minggu yang telah lalu kita sudah membicarakan daripada masalah ujur-ujur yang dilakukan oleh seseorang, di mana ujur tersebut mendapatkan suatu keampunan pada menimbulkan dosa disebabkan lantarannya karena bersengaja. Tapi di sore hari ini kita akan membicarakan daripada syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat kabul atau diterimanya salatnya seseorang? Jadi syarat kabul diterimanya salat seseorang itu dikatakan ada 4 macam. Nah, jadi bilanya 4 macam ini diantaranya kita ibaratnya sudah menyelesaikan, apalagi keempat ini niscaya apa yang kita berbuat itu bernilai daripada ibadah. Tetapi bila di salah satunya ini ada kita memperbuat suatu kesalahan, bisa jadi apa yang kita berbuat tersebut ditolak oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu 4 hal ini perlu kita menjaganya, perlu kita mengetahuinya supaya jangan sampai terlanggar. Bila terlanggar tersebut tingginya maka merusak ibadahnya seorang. Syarat yang pertama adalah mengenai masalah ikhlas, di mana ikhlas ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Nah, 3 tingkatannya apa 3 tingkatan tersebut? Yang pertama, ketika seseorang mengerjakan sembahyang, maka ia bertujuan dengan sholatnya tadi semata-mata mengharap ridhonya Allah, bukan lantaran tamaknya dengan pahala dan surga, dan tidak juga supaya terhindar daripada siksa dan takut daripada neraka, tetapi ia memandang bahwa Allah itu adalah Tuhan yang wajib disembah dan dia adalah hambanya Allah. Ini derajat ikhlas yang paling tinggi. Takkan tergadang juga di tahun ini apa sembahyang ini tadi lantaran takutan mengajar gina. Kalau kita saudara tak ya boleh lah. Padahal kita sembahyang itu pasti ini ada garam dulu diterima. Ya Allah tak tahu kita. Nah ini tadi. Oleh lantaran disebabkan supaya dapat pahala, supaya kita mudah-mudahan menyelamatkan kita di akhirat. Nah itu bagi jawaban kita. Nah itu jawaban nang hal-hal yang tersebut itu kan berapa bang istilahnya kan.
Tetapi yang istimewanya tadi adalah kita menggawin yang seperti itu, memandang bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang wajib disembah dan dia adalah hamba Allah. Jadi wajib kita menggawi demikian tadi. Ada dahan yang lain. Boleh kan menggawi kita, pun juga kan menggawi ini bomongnya kita lagi di rumah, umpamanya nih. Ada juga tak. Makinnya lagi itu. Atau nampak kuningnya sebujur boleh orang sembahyang. Boleh apa sebujurnya? Kalau kan apa dia menggawi? Ya. Terus datang anak dari pondok nih, tidak hidup, aku ditaburnya, bangunnya ini terus umpamanya kan, kalau jual tanya apa? Ini antara anak pulang, tahu pak? Nah demikian tadi, maka hal demikian tadi adalah dengan niat daripada ibadah yang kita kerjakan. Kemudian tingkatan yang kedua apa? Bertujuan mencari pahala dengan sholatnya dan surga atau karena takut dari siksa neraka. Ini kan masalah juga. Tujuannya ini tadi, oleh pun kita pun ada apa takutan tadi oleh lantarannya tadi supaya dapat pahala gitu, mudah-mudahan masuk surga, mudah-mudahan tidak ada neraka. Kan masalah ini cuma tingkatannya terurang. Tingkatannya apa itu? Ini nang menggait beriat nang ini. Kemudian ada lagi yang bertujuan dengan sembahyang supaya mendapat kemuliaan dengan sebab sholatnya dan pangkat di sisi Allah. Karena bapaknya dahan aku sembahyang nih gina rezekian, mudah-mudahan gina banyak aku nih gina bagawinya diangkat orang umpamanya, mudah-mudahan yang sembahyang gina dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nyaman rezeki. Banyak masalahnya, cuma kedudukan kegiatannya tak kurang. Jadi yang bagus tadi lantaran kewajiban kita kepada Allah dan kita ada seorang hamba, maka wajib kita ada dan yang lain itu ya sama. Jadi itu mencakup daripada anda. Kena ikhlas betul-betul sebenarnya. Kalau nya lepas dari tadi ada apa-apa. Nah ada boleh tadi asal dan karena anak, karena lagi atau karena sesuatu hal daripada urusan perkara-perkara dunia ini memang merusak tuh. Nah. Kemudian syarat yang kedua, diterimanya sholatnya seseorang itu mengenai masalah makanan dan minumannya dan pakaiannya dan tempat sholatnya, itu semuanya itu harus mesti dalam keadaan jelas kehalalannya. Baik kita mau makan, baik kita minum, baik pakaian yang kita pakai, baik wadahnya kita gunakan, jelas kehalalannya. Nah, kenapa sebab baku katakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Mujassir mengatakan apa? La yaqbalullahu salatan ri'in fi zawbihi haram hatta yatuba ila Allah Ta'ala. Artinya Allah itu tidak akan menerima salatnya seseorang yang di dalam perutnya tadi terdapat barang yang haram kecuali dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita umpamanya nih beramaliyah menggawi hal-hal yang baik, cuman yang kita makan, yang kita minum daripada yang haram-haram ditolak sudah jelas tuh. Kalau lagi ada orang, jangan ada orang dengan kelihatan dermawan berorangnya, dermawan orang ada yang mengatakan. Jadi sini dipandang oleh masyarakat orang yang dermawan luar biasa. Pokoknya ibarat Jumat tuh menyediakan jenis makanan di orang, disediakan makanan kurang ini itu sidin malah oleh segala macam. Ternyata nampak, ternyata duit yang diperbuatnya tadi itu adalah duit daripada hasil yang ada baik. Kenapa jadi ketahuan itu tertangkap puluh orang, tertangkap dia. Dan orang yang memperbuat demikian itu dapat pahala, ada dapat pahalanya. Kenapa jika dapat pahala? Sebab orang yang mendermakan sesuatu yang haram, yang ada baik segi makanan, baik segi minuman, pakaian atau tempat atau fasilitas, yang didermakannya dan diberikannya tadi, tapi yang ada baik. Allah
Jadi apa yang dimakannya lah, baik daripada segi makanan, minuman, pakaian, atau tempat fasilitas yang diberikannya tadi, hasilnya ada baik. Itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab ibaratkan seseorang itu menapas pakaian, nih, mencuci pakaian tuh ada dengan baju yang bersih. Kenapa? Dengan baju kami bersihlah, bersih. Oleh kenapa tadi? Oleh hasilnya kalau baik tadi, makanya ditolak. Nah, jadi hati-hati benar kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Apalagi banyak jelas sudah kedudukannya tadi, padangan ibadah tadi kita baik, mamanya nih kita pakai, kita bawa ibadah rajin, maka dilayan kita nol kita. Nah, dipandangnya Allah Ta'ala, ibadah yang kita gawe itu jadi sia-sia gitu. Ini kita nak khawatir akan yang tadi, nang mengerjakan tadi. Jadi jangan ibaratnya kita banyak dapat lagi macam, lalu ibaratnya kita nang dapat ini dari hasil yang baik, lalu disumbangkan tuh menambah kebaikan kada, malah justru menambah baik. Jadi sesuatu yang baik jangan sampai dibawa kepada hal-hal untuk melaksanakan ibadah supaya kada rusak nilai tersebut. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man salla fi saubin bi asri darahima wa fiha dirhamun min haramin lam tuqbal lahu salatun, rawahu Ahmad. Barang siapa yang sholat dengan pakaian yang dibeli dengan seharga 10 dirham. Nah, mukar pakaian kita seharga 10 dirham, ibarat duit kita nih. Mukar pakaian, sangat mukar pakaian tadi seharga umpamanya 150.000 umpamanya nih. Dan kemudian di dalamnya tadi ada 1 dirham dari uang yang haram. Duit yang lainnya halal aja. Ternyata di dalam yang duit 150.000 itu ternyata ada sedikit aja 1 rupiah duit yang ada baik. Nah, digabung kita tukar sita. Nah, 50 tadi digabung ditukarakan ke baju tersebut, maka tidak terima sholat seseorang tersebut. Jadi kita tolak tempat duanya. Ibarat jangan itulah sepanci gugur dia cak sita. Kalau siapa bedanya cuma tadi gugur. Tetap kalau punya nasi Allah, halus dia bedanya aja, betul halus. Cuma tadi tetap lainnya yang sebenarnya makannya istilahnya tetap hukumnya najis. Nah, jadi kalau awak sesuatu yang ada baik itu merusak dengan yang lainnya tadi. Oleh karena itu Habib Abdullah bin Alawi beliau berkata, jazidin siapa saja orang yang memakan barang yang haram, maka amalnya akan ditolak karena Allah Ta'ala maha suci dan tidak menerima kecuali daripada yang suci. Jadi pada konsiden gitu. Jadi apa-apa yang kita gawi dengan urusan-urusan yang kebaikan, maka apa yang kita gunakan itu umumnya kawat itu jelas kedudukannya. Ya bolehlah, jelas kedudukannya. Pon, mau sembahyang kan mau buat duit baik. Kan baik, ini masalah buat duit aja kalau. Asal jangan duit membeli bakat aja ya Allah lah. Badan kantong bersembahyang. Nah, aman baju mengerti tiba sembahyang balong lunas, yang penting dia niatnya membayar macam tu no problem. Nah, itu kan apa aja entah niat kita begitu membayar. Bila kita berhutang-hutang tuh niat dia enggak ada tujuan membayar, tuh jamin dia yang kehidupan dia tuh insya Allah akan disakitakan oleh Allah Ta'ala. Sakit lagi. Nah, sakit lagi. Tapi bila kita niat mengusahakan memang tujuan membayar, insya Allah dimudahkan. Artinya apa? Bila ada duit tak kasih bayar ini ada sayangnya kira-kira gini jangan ini nangannya tak investmentnya pada tangisannya lah, tangisan invest orang nama lagi tak ada tangis minta bayari minta balik kilo lah. Nah, nyari pulang. Nah, jadi urusan utang ini kan di masalahnya ialah hati-hati. Jangan sampai gara-gara hutang ini lah kita ibaratnya nang kawan akrab gara-gara hutang ini diranggang gitu.
keluarga asalnya dari rakat gara-gara hutang barangkali itu sudah menjadi sudah kebiasaan, apalagi banyak alasannya. Nang lebih sakit itu jadi nang mau hutang ini seakan-akan ini nang hutang kan mau hutang semua main bisa kawan kan adalah jadi masalah lah sembahyang biar membawa duit tidak masalah, asal jangan duit wakaf aja atau duit dalam jaringannya lah. Mengenai jaringan udah bapak adalah kemudian yang ketiga, syarat daripada diterimanya sholatnya seseorang adalah dalam keadaan khusyuk. Nah khusyuknya bukan artinya tuh menghadirkan hati kita ketika sembahyang. Apa ibadah ini alih dia ini. Tadi kita mengangkat takbir pertama Allahu Akbar, iya jangan. Ada kemana-mana pikiran nih. Bayar kedua, gulung aja. Ingatan lepasan nih bro. Iya. Aduh hujan nih hari hujan nih, bisa hujan hari. Ingat kasih tuh pas ingat rakaat kantor bangun tadi hujan. Nah ini kalian aja lah. Maka pian mangarang kita sembahyang ni lah. Lagi bukti akan dia. Andai pian tu kada ingat manak sesuatu duit kah kunci kami kada ingat jangan. Sembahyang ya biar sebuju biar sembahyang ya. Ingat tu timbal anaknya tu. Diingat akannya kau jadi anaknya di situ aja kan. Ingat kita. Ya lah ini ngalihnya tu nah. Jadi malam musuh ni ngalih benar. Ya lah. Diterimanya. Kenapa? Sebab khusyuk ini dengan cara menghadirkan hati kita ketika sembahyang supaya diterima. Karena kadar sholat yang bernilai itu adalah seberapa banyak kita khusyuk dalam sembahyang. Yang musuh dan berapa ibarat nilai itu 100. Kita menggawi itu berapa nilai ibarat Allah. Kalau mungkin kita 100%. Makanya tuh gunanya sembahyang berjamaah tuh kan. Sembahyang berjamaah tuh kan. Imam pernah ingat menyerahkan pertama tahan ada yang menarik. Ada di antaranya kasih amali pikiran. Ada ingat hutang, ada ingat pedagang, ada ingat atasan belum macam. Di rakaat kedua imam belum ada ingat. Nah di sisi lain ada nafsu mau tutupi bertahan mau tutupi bertahan. Jadi kita nilaian tuh nilainya berjamaah tuh mana yang tertinggi nilaian daripada jamaah yang ada tuh. Nah itu yang dinilai oleh Allah Taala. Umpamanya di antara kita tuh ada 75, imamnya di cuma 50, masih ekonomi 75, ada lagi yang tinggi 80, sabarkan 80 nilainya. Entah. Jadi saling menutupi, saling membantu. Itu yang mana tadi? Lalu Nabi SAW bersabda, ujar Nabi SAW, innahu laisa lil 'abdi min salati illa ma aqala minha. Maka kata beliau, yang bernilai bagi seorang hamba dari sholatnya adalah kadar khusyuknya. Seandainya tidak mampu khusyuk di seluruh daripada bagiannya sholat, maka hendaklah ia khusyuk di dalam 3 tempat. Jadi kena bila ibaratnya kita ni kada awas sepenuhnya. Nah, menggawi ni, menggawi sembahyang ni khusyuk mulai dari mangkat takbir, mangkat kedua, pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah ini kan mungkin kita awal kayak ini. Lain para sahabat, lain zamannya Rasulullah. Kalau sahabat itu kan khusyuknya tuh nah. Pernah sahabat tuh di antara sahabat tuh ada yang dipanah. Waktu dipanah tuh bila diulur sembahyang dapetin sakit kalau tapi di sembahyang kan masanya saking nikmatnya tuh sembahyang. Kita ada nama itu kucing malibas saja gimana? Paling enak usul ya kan. Lalu aja libas melihatnya. Ada apa itu nama itu tadi. Jadi Rasulullah mengatakan bernilai bagi seorang hamba dari salatnya adalah kadar khusyuknya. Nah, jadi kadar khusyuk kita nih. Jadi bila kita seandainya kita tidak mampu khusyuk di seluruh daripada bagian salat, maka hendaklah khusyuk di dalam 3 tempat. Sebagaimana yang diungkapkan sebagian ulama, 4 itu apa? Yang pertama adalah ketika kita mengucap
kalimat wajjahtu wajhiyal ladzi. Nah ini. Jadi bila kita awal tuh ini nanti betul-betul ini sudah terjadi nih wajhiyal ladzi wajhahtu ya. Nah inilah baik kita. Nah ini betul-betul kita. Nah ini bukan dulu awak. Bila ada awak apanya nih? Dua tintah nih. Ada awak banyak nih. Oleh lantaran banyak binang alih benar. Nah ketika kita mengucap kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bujur-bujur. Nah, tapi bujur-bujur. Jangan sambil membaca surah Fatihah ini pikirannya sudah kemari. Jangan, ini bila kalimatnya ini tadi kita bujur-bujur, ingati bujur-bujur. Nah, bila kita mengucap ini, nah, atau bila ada kawan buat demikian, boleh ketika mengucap kalimat Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah ini yang lain jangan lagu. Nah ketika kita tahiyat terakhir janganlah, atau tahiyat awal, tahiyat terakhir sama. Jadi Bakaria cerita ya Bapak. Bakaria itu artinya din haki bujur-bujur menyangkatnya tuh. Jangan asalan maunya bujur-bujur supaya apa? Supaya nang kita baca itu tadi bujur-bujur mana bujur-bujur. Mungkin kita ada orang lain tadi nang ini barang, nang kita khusyuk. Ya kalau jadi tiga tempat adalah boleh ketika kita membaca doa iftitah itu panjang. Boleh ketika mengucap kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan tertinggal anunya tasdidnya. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini ada tasdidnya. Bila hilang tasdidnya berubah artinya kan? Nah, berubah jadinya kan. Nah, jadi kaidah ujar Imam Ghazali rahimahullah taala berkata, ada 3 cara untuk memelihara sholat agar sholat kita itu bisa khusyuk dia sendiri. 3 caranya. Yang pertama, ujar Imam Ghazali mengatakan apa? Menyempurnakan wudu. Jadi bila kita berwudu, ujar sidin jangan nak bergegas, jangan nak cepat-cepat, santai aja, ya Allah, lahan. Makanya Pak, ketika kita berwudu itu tadi, jauhi sidin dilaksanakan, dia mengerjakan supaya sempurna tadi dengan 6 sunat-sunatnya. Apa sunat-sunatnya? Membaca bismillah, memasukkan banyu ke dalam hidung, memasukkan banyu ke dalam muntung. Jangan pada waktu bulan puasa aja kehimat, tidak kehimat benar kita takut. Nah, meski bulan puasa berarti benarnya nantinya sama tuh. Bulan puasa sama bujur-bujur, ulama santai. Ya, jangan maju benar. Bodoh. Nah, itulah. Kemudian yang kedua, ujian sini apa lagi? Memperbanyak doa dan zikir selama sholat. Nah, jadi berdoa dan zikir, jangan mengoler. Jangan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung berdoa hilang langsung orangnya. Jangan itu. Ya Allah, santai dulu kita. Jadi berusaha itu bagus saja juga, cuma kita perlu ikhtiar juga. Makanya perlu doa, perlu berusaha. Jangan nak berdoa aja berusaha. Kadang-kadang pendatang rezeki dia ingat situ semua. Namanya gugur langit dah rezeki lah. Itu juga kita ketika kita berusaha aja, perlu juga kita ikhtiar berdoa. Meminta ya Allah mudahan dimudahkan rezeki tadi. Kayak apa jalan-jalannya? Nah, ada berit-beritnya. Makanya tuan-tuan guru itu kan pada sidin ini jisin amaliyah dilekam gawi, dilekam kawam gawinya secara istiqamah, ikan kena kemungkinan dimuliakan orang, atau kemungkinan usaha ikan kena lakas maju, kena. Orang ketujuh umpamanya nih. Nah, kalau ada seorang nih berbelanja segala macam, tuh ada tuh. Jadi ada negara itu tuh. Artinya tak. Nah, jadi bukannya untuk sekedar sembahyang aja, perlu juga jadi untuk memperbanyak doa dan zikir.
Kemudian yang ketiga, berusaha menghadirkan sholat di dalam hati. Nah, usaha ayam bakar semampu kita, sakawa kita. Yang kedua tadi dia jurakan. Karena bersebab karena hadirnya hati di dalam sembahyang itu adalah ruhnya daripada sholat. Nabi SAW bersabda, kata beliau, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkari lam yasjud minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang sholatnya tidak menegahnya daripada perbuatan keji dan mungkar, maka tidaklah bertambah dekat kepada Allah melainkan semakin jauh. Nah, artinya bila orang ini mah sembahyang, mungkin sembahyang ternyata begitu mungkin sembahyang ini bebangat jauhin dengan baik. Jadi jangan juga kita tapi belajar apa sembahyang, berapa sembahyang itu salah aja jangan telan. Apalagi banyak istilah meninggalkan sembahyang, mana baik baginya lagi. Nah jadi nangka ini ujar Sidin mengatakan dipadakan Nabi SAW seseorang sama kira malah berjauh dengan akhirnya berjauh itu lambat daun gini akhirnya kira bisa menggawi gitu. Oleh karena apa? Lantaran dipenuhi titik-titik noda-noda yang ada baik tadi. Ibarat kertas itu putih asalnya udah nancap di titik-titik di tanah yang ada baik akhirnya hilang bertahan. Jadi hilang tuh timbul kena koler. Nah koler ini tadi mulainya koler akhirnya kena meninggalkan masa kali. Nah ini tadi. Nah ini diwajarkan betul-betul. Makanya ujar Rasulullah itu mengadakan kan orang melakukan demikian nanti ditakut akan kena malah bertambah jauh kena daripada Allah. Kemudian yang keempat, tanda syarat diterimanya daripada ibadahnya seseorang, sholatnya seorang adalah tidak merasa ujub dengan sholatnya. Nah, ujub, apa ujub? Nah, mahibur, memuji diri seorang. Nah, ujub. Doa biar nasib kecaramin, ina tulak kalanggar, tulak masjid. Nah, ujub banyak macamnya biar meninggu aja lah nih biar nang kakak ini gitu ibaratnya usaha nih. Alhamdulillah juga sembahyang kada tertinggal daripada nang itu. Nah, ini pun pada semuanya semua caranya ada dua orang ada bisa lah itu pak. Mau kau lihat tidak mengasih aku nih jar pada ini nyata, selalu nama pada caramin. Ya jangan boleh itu. Pada semangatnya lah dia ujung dia tadi. Memuji seorang ini kita terasa kita tak ya lah. Alhamdulillah tiada kumalan tadi kawan dua sembahyang tahajud mau status lumayan. Jangan nangga itu kita sarungan berpandir nih baca ramin karena tak oleh kita beri mau uji sarunganan makanya kalau boleh tak amun membawai bagus ya. Cuma terkadang hati kita ini mudah dimainkan setan, mudah. Mau bila kita membawa ini bagus. Kalau saya nama itu biar ini ini orang berduit. Cuma oleh biar orang berduit, biar ini sibuk bisnis segala macam-macam. Nah kalau lah usaha ini, lalu ini kalau orang hadir di majelis, lalu biar ini kita jadi anunya, jadi apa kita? Nah jadi donatornya. Nah, jadian enak aku membiayai seberatan. Pokoknya apa-apa aku aja. Tapi kita turunnya, biar urusan sana aja. Tahu deh biar. Nah, digawe sidin tadi asal bujur-bujur sedikit ikhlas lillahi ta'ala adalah darah ujub pada bangga nih gawiannya tadi. Nang pian langkahin pian gawi bertaan tuh datang di ruang sini bertaan dengan tanpa menghalangi daripada pahala pian. Tuh hebatnya tadi tuh orang itu tak. Jadi jangan heran dia langkahin itu banyak pahalanya. Oleh kenapa? Lantarannya bisa mengelola mencari pahala aluna dengan modal harta yang digunakannya tadi sehingga menguntungkan dengan dirinya tadi. Asal dengan ada ujub tadi, yang ada nilainya hendak dipuji jangan cuma muji. Kunjul daripada semanihan.
Bunyinya bujur di mana ada kalau berbeda, ada kaum 4 orang kami juga sebagai, tapi alhamdulillah juga ibaratnya. Tapi untung juga apa nih? Awal jadi donatur, ada pemberi kurang. Cuma memuji diri seorang. Sama kan dia bandar lebih juga daripada dari sama sekali. Nah kalinya tahun ini merusak padahal. Makanya berhati-hati dan demikian tadi. Padahal kayak itu contoh Allah mau mengetahui dari mana. Allah tuh tahu bertahan yang berarti hati kita nih. Karena kalau didustain nih. Nah, dia memberi kawan, mau kawan dari pahala dapat pulang pahala. Saya mau bawa dari pahala. Pokoknya ingati ulah kan sesuatu nang baik nang yang bawa orang tuh mau ngompati nih jejak langkah kita andai kita meninggal dunia ini pokoknya contoh nang alisan lah contoh pokoknya nih dari pengajian gini nih ini siapa mau mulai nang mau musul mengajian nih meninggal sini pokoknya nih kan cuma pengajian terus digawe terus sini meninggal sini mengalir terus kok pahala tuh mengalir terus sini pencetus pertamanya itu siapa dapat taus dengan tanpa mengurangi daripada pahala orang menempati tadi. Ini menunjukkan yang baik-baik itu jadi dengan pahala. Kalau itu sebaliknya jangan bilanya menunjukkan hal yang ada baik lalu dituruti orang, diamalkan orang, bila setiap orang menggawi yang ada baik dapat harus dosanya walaupun yang menggawi. Nah, kalau kenapa jadi benar tak? Jadi benar. Jadi nak ada baik itu digalakan. Kalau mengingat tujuh menyambati orang, menghormati orang, ngobrol menyambati orang, majadinya orang lain, karena dijalannya, majalah nolak lagi arwah dua di sini lebih juga kita. Bandiran ini itu, tapi nak ada baiknya, dosa Ustaz. Jadi hati-hati benar itu. Jadi untung lah orang memperbuat demikian tadi akan bernilai daripada nilai ibadah tersebutnya. Dia yang mampu berbuat demikian tadi. Jadi jangan sampai ada ujub dengan sembahyangnya. Yaitu dia menilai daripada dirinya sebab ujub nih. Menilai dirinya merasa berhak untuk mendapat pahala dan surga dengan sholatnya tersebut tadi. Menilai. Melihat teman-teman sembahyang waktu sudah, manduha sudah, mana hajud sudah. Kira-kira ini mau menikmati surga itu di hadapan mata aja. Iya lah. Dari makan tadi kan ada mata. Iya, di hadapan mata aja. Jadi dia ulun mengisahkan kisah ada orang yang luar biasa ibadahnya, namun ketika apa yang digawainya tadi, semua yang digawainya tadi ditolak oleh Allah Taala, sehingga orang tua akhirnya menyesal daripada perbuatannya. Orang yang terima hajud, menggawi sembahyang sudahnya. Ketika malaikat Allah turun, ujian malaikat Allah itu turun, aku nak mencari orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah Taala. Nah, sambil membawa catatan amal. Jadi jangan pikir si hambanya tadi, ikamnya siapa? Akunnya adalah malaikatnya Allah. Makanya kemarin izinnya aku mencari hamba yang benar-benar cinta kepada Allah Taala. Jadi merasanya diri nih. Aku ini pas benar sudah nih. Aku ini pernah dikurangnya kalau sudah tinggal. Menang wajib itu sudahnya, puasa sudahnya. Itu nabarnya bawa ini catatan orang-orangnya kan, orang-orang yang nang di di sini orang-orangnya. Jadi dia hambanya tadi, coba bang lihat bang, kalau bila ada tempat aku disuruh cari ya, biar cari kalau ada. Kalau ada jangan ngarang dia di sini, ulangi paling kalau mungkin kalau ada jangan di ulang. Kalau ada, mana ada dia menangis kesabaran tidak? Kenapa jadi ada ujar malaikat ini tadi sebenarnya aku sudah tahu bahwa saya ngaran dia itu memang ada di sini. Oleh kenapa? Lantaran keujuban di hati pian tadi. Pian asik beribadah, asik mengaji segala macam, tapi yang tidak peduli dengan orang lain yang ada di sekitar pian tadi. Ibu pian apa? Bingung dengan amalan-amalan pian, maka ditolak oleh Allah. Kita ada orang ada cinta, ini bangga dengan amalannya aja, malah ditolak. Menangisnya darahnya. Akhirnya apa jadinya? Semua yang berbuat ini nilainya sia-sia, akhirnya menyesal. Untuk mati langsung. Dalam hati harus baik. Jadi hati-hati benar dengan sifat ujub dari Allah. Kenapa demikian? Padahal seharusnya dia tidak harus menilai dirinya
bahwasanya berhak ia mendapat siksa neraka dengan kesalahan amalnya di sisinya tadi. Lebih-lebih kalau amalnya itu tadi buruk karena jahat adabnya terhadap Allah. Mungkin ini jangan dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada kan tahun ini bila ini ada mungkin dua penting ini Allah sedang bilang ada berikan ya Allah. Ada silakan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.